Karena disinilah rumah Uma. Hadi berjanji akan menjadi seperti yang Uma inginkan. Tapi Uma tidak boleh mati sekarang. Uma harus tetap ada di dekat Hadi, menemani Hadi sampai Hadi menjadi seperti apa yang Uma inginkan. Lelaki itu menatap Hadi dengan penuh murka. Bahkan saat bersalaman pun ia langsung buang muka seakan jijik menatap wajah Hadi yang saat itu dikelilingi oleh banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Umam di channel mistis kesayangan kita, Wingit Misteri. Cerita kali ini datang dari tetangga desa saya yang berada di kampung halamannya. Beliau menceritakan pengalamannya dulu sewaktu menjadi warga kampung dan sedang dilangsungkannya pemilihan kades atau kepala desa pada waktu itu. Tentu saja nama dan tempat kejadian kita samarkan. Dan untuk yang sudah subscribe, jangan lupa like dan tulis komen di kolom komentar yang sudah disediakan. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Pada waktu itu, 1 bulan menjelang pemilihan kepala desa, para warga sudah mulai heboh dengan berbagai macam gosip yang beredar. Apalagi begitu baleho berisi visi misi dari para kades untuk kemajuan desa tersebut sudah dipajang di setiap jalan. Pada saat itu ada 4 orang yang menjadi calon kepala desa. Karena kepala desa yang dulu sering main-main jahat menggunakan uang serta ancaman ke beberapa warga yang memiliki utang pribadi padanya agar tetap mendukung dan memilihnya di pemilihan nanti. Saingan terberat mantan kades lama itu adalah Hadi, lelaki berusia 30 tahun yang baru beberapa bulan menetap di desa. Namun hanya dalam beberapa bulan itu saja dia sudah berhasil memperbaiki sekolahan di desa. Tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang kepala desa, namun nyatanya Hadilah yang kesana kemari mencari dana untuk memperbaiki sekolah serta menambahkan beberapa fasilitas olahraga di sana. Sementara 2 orang lainnya yang mencalonkan diri selain mantan kades lama dan Hadi tidak terlalu memiliki pengaruh di desa tersebut. Sehingga keberadaan keduanya ini di pemilihan hanya dianggap sebagai pelengkap saja. Sebenarnya ada seseorang lagi di desa itu yang cukup berpengaruh dan paling cocok jadi kades saat itu. Dia adalah Pak Kohar. Beliau orang yang telaten, baik budi, suka membantu orang-orang yang susah. Dan di setiap bulan beliau selalu menyumbangkan makanan sehat untuk anak-anak di sekolah. Namun sayangnya beliau tidak mau mencalonkan diri jadi kepala desa. Awalnya Hadi juga seperti Pak Kohar yang memang tidak berniat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Tapi berhubung banyaknya dukungan yang masuk dari warga dan terlebih ayahnya Hadi yang sudah renta itu juga menginginkan hal yang sama, yakni menyuruh Hadi untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Tapi berhubung banyaknya dukungan yang masuk dari warga dan terlebih ayahnya yang sudah tua renta itu juga menginginkan hal yang sama, yakni menyuruh anaknya Hadi untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Akhirnya Hadi pun bersedia. Dan karena Hadi mencalonkan diri menjadi kepala desa, keluarga Hadi dan keluarga mantan kades menjadi saling bermusuhan dan saling sindir begitu bertemu. Singkat cerita, ketika sudah mendekati hari H pemilihan, sesuatu terjadi pada si Hadi. Hadi yang sedang dalam perjalanan menuju kota dengan mengendari motornya tiba-tiba mengalami kecelakaan di sebuah tikungan jalan. Untungnya Hadi tidak mengalami luka berat karena kecelakaan itu terjadi di jalanan yang tidak beraspal. Setelah kecelakaan itu, entah kenapa Hadi merasa kalau akan ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi padanya. Kemudian
Teror dimulai dengan mimpi-mimpi aneh yang dialami oleh orang tua Hadi. Berlanjut dengan atap rumah yang selalu dilempar dengan sesuatu benda. Dan orang yang tidak dikenal mondar-mandir di depan rumah si Hadi ini. Dan pada saat dicek, orang tersebut sudah menghilang. Hingga kemudian Hadi ini mulai jatuh sakit. Badannya terserang demam tinggi dan kulitnya mulai muncul bentol-bentol merah mirip cacar. Dan ketika diberikan obat dari dokter atau mantri, sakitnya malah menjadi semakin parah. Bentol-bentol merah itu membesar dan menjadi mirip bisul yang lumayan banyak berisi cairan. Tapi bukan nanah, seperti lendir yang sulit dijelaskan. Setelah perundingan dan mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak, akhirnya Hadi diobati dengan obat herbal seperti daun acar, daun seribu tawar, akar-akaran. Namun tetap saja penyakitnya tidak kunjung sembuh. Padahal hari pemilihan kepala desa sudah sangat dekat. Di sini semua orang terlihat kebingungan dengan apa yang dialami oleh Hadi. Sampai adik Hadi dari kakeknya Hadi yang kita sebut saja Bu Suhar ini angkat bicara. Kalau kulihat dari sakitnya ini sepertinya bukan sakit biasa nih, seperti buatan orang. Semua keluarga Hadi yang mendengar hal itu terdiam. Tapi kemudian ibunya Hadi ini menjawab, apa jangan-jangan gara-gara Hadi mencolonkan jadi kades ya nih? Entah, aku juga tidak tahu. Tapi ada baiknya kalau Hadi dibawa berobat ke orang yang lebih paham. Karena saran dari Bu Suhar itu, orang tua Hadi pun lantas mengundang seseorang yang dikenal pandai dalam pengobatan non-medis. Beliau adalah Siti Nurayah, seorang wanita berusia 50 tahun yang tinggal di desa tetangga. Desa yang berjarak sekitar 15 km dari desa Hadi. Saat beliau masuk dan melihat keadaan Hadi yang terbaring, matanya hampir tidak berkedip. Tega sekali yang membuatnya seperti ini, gumam beliau. Nih Siti Nurayah duduk di samping tempat tidur Hadi. Beliau mengeluarkan beberapa lembar daun dari dalam kantong yang dibawanya. Daun itu ia kunyah dan bekas kunyahan itu beliau balurkan ke tubuh Hadi yang membisul. Beliau juga mengeluarkan botol kecil berisi semacam minyak berwarna kuning. Minyak itu kemudian dituangkan ke air yang berisi gelas, lalu air tersebut diminumkan pada Hadi. Dan sisa airnya diusapkan ke seluruh tubuh Hadi. Bagaimana nih? Tanya ibunya Hadi. Insya Allah, atas izinnya anakmu akan sembuh. Kita tunggu saja hingga dia bangun. Mendengar jawaban Ni Siti Nurayah, ibunya Hadi sedikit lega. Hatinya tak bisa dibohongi. Ia masih sangat khawatir akan keadaan Hadi. Doa tak henti-hentinya dia panjatkan untuk kesembuhan anaknya yang masih terbaring di atas tempat tidur. Singkat cerita, waktu menunjukkan jam 12 malam. Hadi di sini terbangun. Tubuhnya berkeringat. Demamnya juga sudah mulai turun. Dari jam 12 sampai pagi, keringatnya tak henti-hentinya keluar dari pori-pori tubuhnya. Sang ibu bahkan rela tidak tidur hanya untuk menyeka keringat Hadi yang keluar terus-terusan. Di pagi harinya, demam Hadi benar-benar sudah turun. Bahkan bisul-bisul aneh di tubuhnya juga sudah mulai mengempis. Meski wajahnya masih terlihat pucat, tapi Hadi sudah bisa bangun dari tempat tidur. Dan dalam sehari semalam saja, penyakit Hadi akhirnya sudah benar-benar sembuh. Hadi sudah bisa beraktivitas meskipun masih sedikit terbatas. Tapi ia sudah kuat untuk mengikuti acara pemilihan kepala desa yang akan diadakan 2 hari lagi. Malam itu Hadi bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki berjenggot putih dengan tato di kiri kanan lengannya. Lelaki itu mengancam Hadi supaya mundur dari pencalonan.
Dan kalau Hadi tetap bersikeras ingin menjadi kepala desa, maka salah satu dari orang tuanya akan ada yang jatuh sakit hingga meninggal dunia. Hadi lalu terbangun dengan tubuh yang mengeluarkan keringat dingin. Ketika ia mendengar suara teriakan ayahnya, "Hadi!" Dengan cepat Hadi berlari ke arah kamar kedua orang tuanya. Matanya melotot, terkaget begitu melihat sang ibu yang tidak sadarkan diri berada di pelukan sang ayah. Mukena putih yang dipakai ibunya nampak sudah merah oleh darah. "Umaku kenapa?" tanya Hadi. Langsung ia mengangkat tubuh ibunya itu ke atas kasur. "Apa tidak tahu, Di? Tadi saat Apa tinggal ke kamar mandi untuk mengambil wudhu, Umamu masih mengaji. Dan setelah Apa masuk, Umamu tiba-tiba jatuh dan muntah darah." Tangan Hadi di sini gemetar. Air matanya tidak berhenti menetes melihat sang ibu seperti itu. Suasana semakin riuh ketika adik Hadi di sini datang di pagi harinya. "Jangan-jangan Uma terkena kiriman orang, Pak," kata adik Hadi pada ayahnya. "Apa tidak mau suuzon? Lebih baik kita tunggu Umamu diperiksa oleh mantri saja." Tidak lama kemudian Hadi datang bersama mantri. Setelah diperiksa dan diberikan obat sekitar jam 8 pagi, ibunya Hadi pun mulai sadar. Di sini Hadi sedikit lega karena umanya sudah sadarkan diri. "Syukur, alhamdulillah Uma sudah sadar." Kemudian umanya Hadi di sini berpesan kepada Hadi, "Di, kalau Uma habis umur meninggal, jaga Apa dan adikmu ya. Dan jangan berhenti untuk terus membantu orang-orang. Jangan hanya karena Uma pulang lebih dulu, Hadi langsung menyerah dan putus asa." Doa Uma sedari Hadi di dalam kandungan hingga Hadi besar seperti ini, Uma sangat berharap Hadi menjadi anak yang baik dan senantiasa berguna untuk orang lain. Uma akan sangat bangga jika harapan Uma dapat Hadi kabulkan dengan cara memakmurkan desa kita ini, nak. Jangan berkecil hati dengan komentar segelintir orang yang tidak menyukaimu. Anggap komentar-komentar itu sebagai pecutan untuk Hadi menjadi lebih baik lagi. Ucap ibunya Hadi lirih. Hadi tidak kuasa membendung air matanya begitu mendengar ucapan sang ibu. "Umur Uma masih panjang. Uma tidak perlu pulang kemana-mana karena disinilah rumah Uma. Hadi berjanji akan menjadi seperti yang Uma inginkan. Tapi Uma tidak boleh mati sekarang. Uma harus tetap ada di dekat Hadi, menemani Hadi sampai Hadi menjadi seperti apa yang Uma inginkan. Hadi janji, Ma," ucap Hadi sembari menggenggam tangan ibunya yang sudah terasa dingin. Namun beberapa jam setelah itu ibunya Hadi menghembuskan nafas terakhirnya. Hadi histeris begitu melihat sang ibu yang sangat ia cintai telah pergi untuk selama-lamanya. Dan ketika dimandikan, tubuh jenazah ibunya Hadi ini nampak bercahaya. Kulitnya pun putih kuning dan wajahnya juga tampak tersenyum. Singkat cerita, hari pemilihan kades pun tiba. Warga berbondong-bondong untuk memilih calon kepala desa. Terlihat Hadi dan calon-calon kepala desa lainnya duduk di atas kursi. Wajah Hadi tampak muram dan sendu. Sesekali ia menatap keluar ruangan. Di sana terlihat ayahnya berdiri menatapnya untuk terus memberikan dukungan semangat pada Hadi. Orang-orang bergantian mencoblos dan memasukkan surat suara itu ke dalam kotak. Sekitar jam 3 sore, 4 kotak suara pun dibuka oleh panitia. Pada hasil kotak pertama, nama Hadilah yang terbanyak dipilih. Begitu juga dengan kotak kedua hingga keempat. Walau hasil suara yang keluar antara Hadi dan mantan kepala desa sebelumnya ini saling berkejaran. Namun tetap Hadi yang paling banyak dipilih oleh warga. Di sini tampak jelas raut kekecewaan pada mantan kades. Lelaki itu menatap Hadi dengan penuh murka.
Bahkan saat bersalaman pun ia langsung buang muka seakan jijik menatap wajah Hadi yang saat itu dikelilingi oleh banyak orang. Saat mantan kepala desa itu pergi, Hadi mendengar dia bergumam yang tidak jelas. Tapi Hadi tidak begitu ambil pusing. Singkat cerita, rumah Hadi di malam itu tampak ramai sekali. Keluarganya berkumpul untuk melakukan syukuran kecil-kecilan atas terpilihnya Hadi menjadi kepala desa di desa mereka yang insya Allah akan membawa perubahan baik dan memajukan desa. Pak Kohar pun ada di sana. Beliau menasehati Hadi tentang banyak hal. Kemudian Pak Kohar bertanya kepada Hadi, "Wajahmu seperti kurang bersemangat, Di." Iya Pak, saya teringat almarhumah ibu saya. Andai beliau masih ada di sini, tentu beliau akan sangat bahagia. Ibumu pasti bangga padamu, Di. Tapi kamu tidak perlu memikirkannya sampai bersedih dan murung begini. Karena aku yakin ibumu sudah bahagia di sana. Kemudian Pak Kohar menasehati Hadi. Hanya saja kau harus tahu, Di. Menjadi kades tidaklah mudah. Apalagi kalau kau melakukan tugasmu dengan baik dan benar, pasti akan bermunculan oknum-oknum yang membencimu dan berusaha untuk menjatuhkanmu. Mau itu pada pekerjaanmu ataupun melalui hal-hal gaib untuk membuatmu celaka. Makanya kebanyakan kades, camat, bupati, bahkan pemimpin negara sekalipun pasti memiliki pelindung. Mau itu pelindung di alam nyata ataupun pelindung yang tidak terlihat. Maksud Bapak itu semacam penjaga gaib? Iya, ku dengar dari cerita orang-orang. Keluargamu mengalami berbagai macam hal yang ganjil semenjak kau ikut pilihan kepala desa kan? Kau rasa musibah yang beruntun itu wajar? Hadi di sini terdiam. Ia mencerna nasihat dari Pak Kohar dan baru terfikirkan akan hal itu sekarang. Kemudian Pak Kohar melanjutkan nasihatnya kepada Hadi. Orang-orang pandai memang tidak mudah percaya dengan hal semacam itu. Tapi di dunia yang luas ini tidak mustahil. Hal-hal seperti itu memang benar-benar ada. Hanya saja mereka yang tidak percaya belum pernah merasakannya sehingga mereka bisa berpikiran bahwa hal seperti itu hanyalah hal yang tabu belaka. Kau tahu, anakku yang bertugas di perbatasan, dia bila pulang ke rumah pasti berkunjung ke tempat-tempat orang pintar, kiai dan lain-lain untuk mensyarati tubuhnya. Teman-temannya yang menjaga perbatasan banyak yang sakit karena racun atau hal lain. Tapi anakku, dimanapun dia berada, dia tidak pernah jatuh sakit, bahkan musuh pun tunduk padanya. Hadi mendengarkan cerita dari Pak Kohar dengan seksama. Dia tampak tertarik dengan cerita tersebut. Kemudian Hadi bertanya kepada Pak Kohar, di mana saya bisa mendapatkan penjaga seperti itu, Pak? Baiklah, kalau memang kau mau, nanti aku akan menemuimu ke tempat orang-orang yang sering didatangi oleh anakku itu. Hadi berpikir sejenak, lalu kemudian dia mengangguk dan setuju dengan saran dari Pak Kohar. Singkat cerita, 3 hari setelah perayaan kemenangan pilihan kepala desa, Hadi dijemput oleh Pak Kohar. Karena mereka memang sudah ada janji sebelumnya kalau hari itu akan berangkat ke rumah seseorang yang sering didatangi oleh anak Pak Kohar. Saat keluar dari jalanan desa, mereka berpapasan dengan mantan kepala desa. Saat Hadi tersenyum padanya, lelaki itu langsung melengos dan membuang mukanya. Akan tetapi Hadi tidak terlalu memikirkannya. Kemudian singkat cerita, Hadi dan Pak Kohar pun akhirnya sampai ke tempat yang dituju. Saat turun dari mobil dan berjalan melewati halaman menuju pintu depan, Pak Kohar sedikit menceritakan orang yang akan mereka temui itu. Beliau itu guru Kuntau, makanya setiap hari pasti banyak anak-anak di sini. Kuntau sendiri adalah semacam seni bela diri atau pencak silat atau kungfu. Oh, Hadi di sini hanya mengangguk. Langkahnya terhenti ketika matanya melihat seorang laki-laki dan seorang wanita parubaya. Kedua orang parubaya itu menyapa mereka.
Kohar, lama tidak jumpa. Sapa si lelaki parubaya langsung menjabat tangan Pak Kohar. Mereka berbincang-bincang hangat penuh keakraban. Begitu juga dengan Hadi yang sudah mulai nyaman mengobrol dengan mereka. Panggil saja namaku Amang Saleh dan istriku Ucuk Niar, ujar Mang Saleh sambil menunjuk istrinya yang tengah mengajari kuntau pada murid-murid perempuannya. Mereka terdiam untuk beberapa saat. Hadi pun tampak senang melihat anak-anak itu berlatih kuntau dengan penuh semangat. Sebenarnya aku kemari membawa keponakanku ini untuk meminta syarat diri, karena dia ini baru saja memenangkan pilkades, pilihan kepala desa. Dan beberapa hari sebelum hari pemilihan itu, dia dan keluarganya mengalami sesuatu yang janggal. Bahkan ibunya sampai meninggal dunia, kata Pak Kohar kepada Amang Saleh. Bisa, tapi kalian harus tunggu dulu sebentar ya, karena aku harus menyelesaikan latihan anak-anak ini dulu. Kalian santai-santailah dulu beristirahat sambil menungguku, kata Amang Saleh. Pak Kohar dan Hadi menonton anak-anak yang sedang berlatih. Sesekali mereka tersenyum menatap kelecuan anak-anak tersebut. Singkat cerita, setelah Amang Saleh selesai melatih anak muridnya, kemudian dia datang mendekati Hadi dan Pak Kohar. Keluargamu memang sudah terkena kiriman-kiriman dari orang yang tidak menyukaimu. Sebenarnya kaulah yang ditargetkan, tapi kau termasuk kuat dan memang juga bukan takdirmu mati seperti itu. Sehingga kau bisa disembuhkan dan kemudian malah ibumu yang terkena, kata Amang Saleh. Kira-kira siapa orangnya, Mang? Mang Saleh di sini menggeleng-gelengkan kepalanya. Beliau tidak mau memberitahukan siapa orangnya pada Hadi. Sekarang kalau kau mau, lebih baik syarati dirimu supaya tidak terulang lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Hadi pun di sini setuju, dan malam harinya sehabis maghrib, Amang Saleh memandikan Hadi. Hadi di sini sampai gemetar karena guyuran air yang terasa sangat dingin tersebut mengenai tubuhnya. Padahal sebelum mandi tadi dia merasa gerah dan panas. Selesai dimandikan, punggung Hadi ditulisi sesuatu yang Hadi sendiri pun tidak tahu apa tulisannya. Hadi juga diberikan sesuatu mirip permen berwarna hitam yang dibungkus dalam sebuah kotak segi empat yang juga berwarna hitam. Benda mirip permen itu lalu dimasukkan ke dalam sepotong pisang oleh Mang Saleh. Lalu kemudian disuruhnya Hadi untuk menelan pisang itu. Hadi juga dipasangi sesuatu yang mengkilat di bagian bibir, mata hingga dagu. Kata Amang Saleh, itu semua untuk penunduk, agar siapapun yang mendengar perkataan Hadi maka orang itu akan tunduk. Apalagi posisi Hadi itu pemimpin, jadi omongan Hadi harus berwibawa. Dan untuk rumah serta keluarga, Hadi disuruh untuk memberikan sebuah benda mirip kertas di setiap halaman rumah keluarganya agar terhindar dari kiriman-kiriman yang tidak baik. Singkat cerita, 2 bulan telah berlalu. Setelah Hadi resmi dilantik menjadi kepala desa, dia pun mulai membuat perubahan-perubahan pada desanya. Dan dalam 1 tahun saja, perubahan di desa itu sudah sangat terlihat. Jalanan yang beraspal, sekolahan yang sudah rapi karena direnovasi, dan warga desanya tidak pernah luput dari bantuan pemerintah. Setiap ada dana desa yang masuk, Hadi selalu mengumumkannya pada warga, sehingga warga pun tahu kemana dan habis untuk apa saja uang tersebut. Banyak yang kagum dan memuji kinerja Hadi. Bahkan orang yang awalnya membenci Hadi kini malah menjadi balik memujinya. Meskipun kadang-kadang masih ada omongan yang tidak enak datang dari keluarga mantan kepala desa sebelumnya terhadap keluarga Hadi. Pujian pun datang dari beberapa warga desa termasuk Pak Kohar. Perubahan di desa benar-benar terasa dan terlihat jelas. Aku yakin saat masa jabatanmu habis, warga pasti akan memilihmu kembali menjadi kepala desa. Karena lihatlah sekarang, senyum wargamu nampak jelas menggambarkan kebahagiaan. Aku benar-benar bangga padamu, Di,
kau benar-benar pemimpin yang dicari selama ini." Hadi tersenyum mendengar pujian dari Pak Kohar. "Sebenarnya Pak, andai Bapak mau mencalonkan diri menjadi kades, maka pasti Bapaklah yang akan memenangkan Pilkades," kata Hadi. "Hahaha, sayangnya aku tidak berminat di otak tuaku ini terlalu lemah untuk memikirkan desa. Menjadi kepala desa akan sangat membebankan. Karena di masa-masa tuaku ini aku hanya ingin hidup tenang dan berbuat baik sebisaku." Dan semenjak Hadi resmi menjadi kepala desa, dia tidak pernah lagi mengalami hal-hal janggal seperti sebelumnya. Mungkin juga hal-hal janggal itu tidak muncul lagi karena tubuh Hadi sudah disarati. Wallahu alam, dan cerita ini pun selesai. Semoga bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari cerita kali ini. Dan terima kasih untuk kakak-kakakku yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran rezekinya. Amin. Sekian dari saya Umam. Untuk kalian yang mau berbagi cerita ataupun pengalamannya bisa kirimkan ke nomor atau email yang saya tulis di kolom deskripsi ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.